kamu tidak bisa memegang amanatku, ucap Fedra. Gladys bernapas lega karena bukan hal itu yang dibahas Fedra. Maafkan aku, tugas kuliah lagi banyak dan aku gak bisa perhatiin papamu, ucap Gladys dengan raut sedih. Aku bingung sekarang harus gimana, ucap Fedra. Lebih baik jangan paksakan apa yang sudah menjadi pilihan papamu. Kasihan dia, mungkin memang dia sudah tidak ada perasaan lagi sama mamah kamu, ucap Gladys. Kamu itu gak pernah merasakan punya orang tua yang hidup. Kalau kamu merasakan hal yang sama, pasti kamu akan berbuat sama seperti aku, ucap Fedra dengan emosinya. Iya, aku tahu aku gak punya orang tua. Orang tua pun nebeng sama kamu. Aku memang gak merasakan apa yang kamu rasakan, tapi aku gak seberuntung kamu yang bisa setiap hari melihat kedua orang tua kamu. Walaupun mereka berpisah, tapi senyum mereka masih bisa kamu lihat dan rasakan. Sayang mereka ke kamu masih bisa kamu rasakan, ucap Gladys. Emosi Fedra mereda mendengar ucapan Gladys. Maafin aku ya, aku gak bermaksud seperti itu ke kamu. Aku cuma kesal, kenapa papa seperti ini terus, ucap Fedra. Gak apa-apa, tapi jangan bandingkan kehidupan aku sama kamu. Kehidupan kita amat sangat jauh berbeda, ucap Gladys. Sedangkan di kediaman Alfredo, Berto tak banyak bicara. Dia kesal dengan sikap ayahnya yang masih senang main perempuan. Nak, jangan marah begitu. Papa minta maaf ya, ucap Alfredo. Sudah kesekian kali papa seperti itu. Tapi papa masih saja tidak berubah. Kami butuh perubahan dari papa, ucap Berto. Tak berselang lama Fedra pulang. Dia melihat ayahnya yang sedang membujuk Berto. Papa gak usah minta maaf sama kakak, tapi papa harus minta maaf sama mama. Barusan aku sama Gladys ke kantor tempat kapal persiar yang aku booking. Ternyata papa bermalam dengan perempuan yang muda yang wajahnya mirip dengan Gladys, ucap Fedra. Iya benar, ucap Alfredo. Pah, kapan papa mau mengerti kami? Tanya Fedra. Papa sudah bercerai dengan mamamu. Papa juga ingin memiliki pendamping baru. Tapi tolonglah jangan mamamu, pinta Alfredo. Ya sudah, kalau gitu nanti kita carikan dari kalangan kerabat atau yang masih keluarga. Karena kita gak suka ada orang asing masuk ke lingkungan keluarga kita, ucap Fedra. Berto beranjak dari tempat duduk dan segera mengambil tasnya. Dia berpamitan untuk bertugas lagi di rumah sakit. Dia juga berpamitan pada Gladys kekasihnya. Berto memberikan ciuman di kening Gladys. Alfredo membuang muka dan raut mukanya berubah masam. Fedra segera naik ke kamar dan Gladys juga pergi ke kamar. Dan tak lupa Gladys memesan minuman hangat pada Berta. Fedra mengunci pintu kamarnya karena dia merasa lelah, sedangkan Gladys diikuti oleh Alfredo dari belakang. Aku marah ketika kamu menerima ciuman dari Berto, ucap Alfredo. Oh ya, jadi papanya cemburu? Tanya Gladys. Alfredo masuk ke kamar Gladys dan mereka mulai bercumbu. Alfredo mencium seluruh leher Gladys dan Gladys menikmatinya. Lelaki tua itu juga membuka kancing baju Gladys dan satu persatu payudara gadis muda itu dijilatinya. Tangan sebelahnya memeras dan lidahnya memainkan puting gadis itu. Ya, memang pengalaman yang sangat tidak diragukan lagi dari lelaki tua yang nakal itu. Namun tiba-tiba gerakan itu terhenti saat Berta berteriak, "Ya Tuhan!" sambil menutup mulutnya. Gladys dan Alfredo melepas pelukannya dan Gladys segera menutup kancing bajunya. "Ngapain kamu di sini?" tanya Alfredo. "Saya mau mengantar minuman hangat untuk Gladys, Tuan," ucap Berta gugup. Alfredo berbisik pada Gladys. "Nanti malam pukul 10 ke kamarku ya," ucap Alfredo. Alfredo segera ke kamar sambil merapikan rambutnya. Minuman itu diambil secara kasar oleh Gladys dari tangan Berta. "Kurang ajar kamu, Gladys. Kalau kamu ketahuan sama Non Fedra, bisa habis kamu," ucap Berta.
Aku gak takut. Lagi pula bukan urusan kamu. Sekarang pergi dan jangan pernah buat aku marah, ucap Gladys. Wanita sinting. Ayah teman sendiri malah dimakan, ucap Berta sambil menggerutu dan keluar dari kamar itu. Malam itu pukul 10, Fedra masih terjaga sambil memandangi kaca jendela rumahnya. Dia termenung dan tak habis pikir dengan sikap sang ayah yang masih saja belum berubah. Namun di kamar Alfredo sedang terjadi peristiwa persetubuhan. Lagi dan lagi dia menyetubuhi Gladys. Alfredo melakukan sebanyak 4 kali hingga Gladys mendesah dengan keras. Suara itu terdengar ke kamar Fedra. Fedra yang penasaran langsung mencari sumber suara. Dan benar saja, ternyata suara desahan itu dari kamar Alfredo. Ketika itu, giliran Gladys yang ada di posisi atas, namun ayunan badan yang lincah itu terhenti saat Fedra memanggil. Gladys buru-buru bersembunyi di kamar mandi sambil membawa handuk, sedangkan Alfredo hanya memakai selimut. Alfredo menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Alfredo membuka pintu dengan segera. "Ada apa?" tanya Alfredo. "Suara siapa di dalam?" "Kenapa papa nggak pakai baju? Apa papa main perempuan lagi?" tanya Fedra. "Papa sudah bilang gak akan melakukan hal yang sama. Lagian kenapa sih malam-malam gini ketuk pintu kamar papa?" tanya Alfredo. "Aku mendengar suara perempuan," ucap Fedra. "Itu papa sedang nonton film dewasa," ucap Alfredo. "Dengan volume sekencang itu, papa gak malu?" tanya Fedra. "Kamu masih muda, gak usah tahu hal yang kayak gini. Sekarang kamu tidur saja ya," ucap Alfredo sambil menutup pintu kamar. Fedra pun kembali ke kamarnya dan bersiap untuk tidur. Sedangkan Alfredo memanggil Gladys untuk keluar dari kamar mandi. "Gimana? Apa dia curiga?" tanya Gladys pada Alfredo. "Dia gak akan berani kesini," ucap Alfredo. "Mau lanjut?" tanya Gladys. "Ayo," ucap Alfredo sambil menggendong Gladys yang masih dalam keadaan telanjang bulat. Sebulan berlalu. Akhir-akhir ini dia merasakan kram di perutnya. Saat di kampus pun dia merasa tidak enak badan dan terganggu dengan rasa sakitnya. "Duh, aku kenapa ya? Apa aku keseringan berhubungan badan ya sama Tuan Alfredo?" batin Gladys. Gladys izin untuk tidak masuk kelas dan dia pulang lebih dulu karena sakit. Dia juga meminta agar dibuatkan teh hangat pada Berta. Gladys pun beristirahat di rumah, sedangkan di kantor telah ada pergantian karyawan. Sekarang resepsionis yang baru bernama Angel. Dia menggantikan resepsionis yang lama karena menikah. Angel juga tak kalah seksi, kemejanya pun selalu terbuka 2 kancing. Angel senang melihat Alfredo yang berwajah tua namun masih kekar dan gagah. Suatu hari seorang OB yang bernama Pablo menghampiri Angel yang sedang menata mejanya. "Aku lihat kamu suka sama Tuan Alfredo," ucap Pablo. "Iya, aku sangat suka. Kenapa karyawan di sini tidak ada yang mau dekat dengan dia? Dia itu idaman sekali," ucap Angel. "Jangan salah, tipe dia bukan kamu," ucap Pablo. "Apa aku kurang seksi?" tanya Angel. Kamu kurang muda," ucap Pablo. "Memangnya dia suka daun muda?" tanya Angel lagi. "Waktu itu aku pernah mengabadikan video dia sedang berbuat mesum di dalam ruangannya. Kamu mau lihat?" tanya Pablo. Angel pun mengangguk dan Pablo pun menunjukkan pada Angel. Angel terkejut dan merasa gemas melihat video itu. "Pak Alfredo ternyata sangat garang juga ya," ucap Angel. Telepon pun berbunyi dan ternyata Alfredo menyuruh Angel untuk memerintah OB agar segera mengantarkan minuman. Namun Angel ingin agar dirinya yang mengantarkan. Hingga akhirnya minuman itu telah selesai dibuat dan Angel pun masuk ke ruangan Alfredo dengan gaya yang menggoda. "Pak Alfredo, ini minumannya," ucap Angel sambil tubuhnya tertunduk agar dadanya terlihat oleh Alfredo. Namun karena minuman itu terkesan panas, maka gelas itu jatuh dan minuman panas itu mengenai dada Angel. Alfredo segera mengambil tisu dan mengelap dadanya.
Tiba-tiba Fedra dan Gladys masuk ke ruangan Alfredo. Mereka melihat adegan yang terlihat tak wajar itu. "Papa!" teriak Fedra. Tangan Alfredo langsung melepaskan tisunya. "Kamu kenapa kesini?" tanya Alfredo. "Aku maksa Gladys buat temenin aku kesini karena aku mau papa minta maaf sama mama. Papa kan sudah lama gak datang ke sana," ucap Fedra. "Tapi kan kita bisa nanti," ucap Alfredo gugup. "Oh, jadi ini selingkuhan papa yang papa ajak tidur di kapal pesiar itu kan?" marah Fedra dengan suara yang keras. Namun tiba-tiba Gladys pingsan dan tak sadarkan diri. "Fedra, lihat itu!" teriak Alfredo. Alfredo langsung membawa Gladys ke rumah sakit terdekat. Saat itu mereka tengah menunggu hasil dari dokter. Fedra dan ayahnya menunggu di luar ruang pemeriksaan. Di situ Gladys sudah mulai siuman dan memegang kepalanya. "Aku di mana?" tanya Gladys. "Kamu sedang saya periksa," ucap dokter. "Dok, kasih tahu saya. Ada apa ini dan saya kenapa?" tanya Gladys. "Kamu tadi pingsan. Oh ya, apakah haid kamu teratur? Atau hari ini kamu sedang haid?" tanya dokter. "Saya belum haid, dok. Saya juga nggak ngitung kapan saya terakhir haid." "Memangnya kenapa?" tanya Gladys. Sebentar ya, saya panggil orang tua kamu dulu," ucap dokter. Dokter pun mempersilahkan Alfredo untuk masuk ke ruangan, sedangkan Fedra masih menunggu di luar dengan cemas. "Bagaimana hasil pemeriksaannya, dok? Dia sakit apa?" tanya Alfredo. "Suami dari putri bapak kemana ya?" tanya dokter. "Memangnya kenapa? Kan ada saya sebagai walinya," ucap Alfredo. "Jadi gini, putri bapak ini